Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aziz Nice. Kali ini saya akan membahas tentang state machine diagram. Seperti biasa, pertama kita bahas dulu tentang definisi, kemudian komponen, dan terakhir studi kasus. Oke, kita langsung bahas definisi daripada state machine diagram. Menurut Setzinger tahun 2012, state machine diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan kondisi dan transisi suatu objek. Transisi itu namanya dari perpindahan. Jadi, state machine diagram itu fungsinya untuk menggambarkan kondisi dan transisi suatu objek. Nanti akan lebih jelasnya akan saya bahas pada studi kasus. Di situ kalian akan nanti lebih paham mengenai tentang state machine diagram. Kita lanjutkan ke komponen state machine diagram. Oke, untuk komponen state machine diagram yang pertama, di sini ada states, ya. State ini fungsinya untuk mewakili keadaan dari suatu objek. Jadi nanti tiap-tiap objek itu yang mewakili keadaannya itu adalah namanya states untuk nama komponennya. Oke, lanjut. Yang kedua ada initial stage. Seperti namanya inisial, artinya mengawali. Jadi, fungsi daripada initial stage adalah untuk mengawali kejadian pada suatu diagram state. Nah, simbolnya digambarkan dengan lingkaran hitam. Hitam pekat seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada final stage. Seperti namanya final, artinya mengakhiri. Mengakhiri kejadian pada suatu diagram stage. Simbolnya gambar hitam, kemudian ada outline atau garis tepi warna putih. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Komponen state machine diagram selanjutnya ada point, yaitu tanda panah. Simbolnya ya, untuk simbolnya tanda panah. Ini fungsinya untuk menjelaskan keluar masuknya status pada setiap state. Jadi, nanti tiap-tiap state itu ada arus masuk, arus keluar. Arus masuk, arus keluar itu diwakili oleh komponen yang namanya point, di mana tiap state nantinya itu ada status-statusnya. Nah, status-status itu akan ada namanya event. Event ini menjelaskan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada status. Nih ya, event. Jadi event ini yang nantinya menjelaskan kondisi pada suatu status. Yang mana status itu ada pada setiap state. Oke, gitu ya. Kemudian ada komponen namanya guard. Guard ini sebagai syarat transisi yang bersangkutan. Jadi, nanti setiap state itu ada namanya guard. Kalau memang ada suatu syarat pada tiap stage-nya. Tetapi jika tidak ada syarat untuk melakukan transisi pada setiap stage-nya, itu tidak perlu guard, cukup event aja. Jadi guard ini fungsinya sebagai syarat antar transisi jika memang dibutuhkan. Tapi jika tidak, cukup kita gunakan event. Seperti itu ya. Oke, untuk terakhir ada komponen namanya frame. Pada beberapa contoh ada yang menggunakan, ada yang tidak. Tergantung pada tiap-tiap kutipan yang kalian kutip ya. Boleh digunakan, boleh tidak. Cuma beberapa memang ada yang menggunakan, ada yang tidak. Terserah, itu tergantung pada Anda kutipan mana yang Anda ambil. Namanya frame, nama komponennya ya. Jadi konteks ini adalah bagian dari frame yang menjelaskan konteks apa yang kita akan bahas pada state machine diagram. Nah, frame ini menunjukkan konteks dari state machine diagram itu sendiri. Contohnya, misalkan kita punya konteks tentang kepegawaian, berarti di sini namanya kepegawaian. Jadi konteksnya apa yang kalian akan bahas di state machine diagram itu? Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Nah, ini studi kasusnya, konteksnya tentang pasien. Di sini saya menggunakan frame. Ada beberapa contoh yang tidak menggunakan frame, ada juga yang menggunakan frame. Di sini saya menggunakan contoh
konteks tentang pasien. Ini ada initial state dan ini ada final stage. Kemudian ini ada event-event ya yang menjelaskan kondisi pada setiap statusnya. Kondisi pertama di sini menjelaskan tentang status masuk rumah sakit. Stage-nya itu menggambarkan tentang kondisinya, kondisi objek tersebut atau keadaan objek tersebut. Keadaannya yaitu masuk nih ya. Kemudian daftar. Jadi pasien ini masuk ke rumah sakit, kemudian daftar, lalu diterima oleh pihak petugas rumah sakit. Jika diagnosisnya itu tidak sehat, maka dia akan dirawat. Nah, ini ya, dirawat. Tetapi, jika statusnya dia sehat atau diagnosisnya dia sehat, maka dia berhak untuk keluar dari rumah sakit atau dianggapnya tidak perlu dirawat, seperti itu ya. Nah, ini ada yang namanya GARD. GARD itu syarat. Ya, syaratnya jika sehat dia dinyatakan terbebas dari sakit, artinya dia boleh pulang gitu ya maksudnya. Tetapi jika dinyatakan tidak sehat, maka dia harus dirawat. Ketika nanti sudah dirawat kemudian yang bersangkutan sehat, maka dia boleh pulang gitu ya. Dan stage-nya berakhir gitu ya. Jadi untuk stage mesin diagram ini sangat mudah untuk dipahami ya. Jadi mirip dengan flowchart sebenarnya. Cuman simbolnya lebih sederhana. Kalau flowchart ada decision kalau untuk menggambarkan suatu kondisi. Kemudian ada preparation untuk memberikan nilai awal. Tetapi di sini hanya menggunakan simbol state aja. Jadi hampir mirip dengan flowchart, cuma bedanya lebih sederhana komponen-komponen atau simbolnya. Dan untuk state mesin diagram ini digunakan untuk pemodelan berbasis object oriented, gitu ya. Beda dengan flowchart yang memang digunakan hanya untuk program yang sifatnya terstruktur. Tetapi kalau misalkan program kalian itu sifatnya object oriented, berarti lebih tepatnya menggunakan state mesin diagram. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang saya bahas ini tentang konteksnya pasien yang melakukan pengecekan ya, pengecekan ke rumah sakit tentang gejala yang dialami seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan tentang state mesin diagram. Jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.